Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi. Jumpa dengan Ustadz Muhammad Rohim. Bagaimanakah keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan lindungan sisi Allah Ta'ala. Kali ini Ustadz akan membahas pelajaran fikih ibadah bab kelima, yaitu tentang adab pada hari Jumat. Untuk itu, marilah kita simak bersama-sama. Bab kelima, adab pada hari Jumat ini membahas tentang adab-adab sekaligus sunnah sholat Jumat. Di antaranya adalah pertama, mandi pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." Jika salah seorang di antara kalian akan pergi untuk sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah memakai pakaian yang paling bagus ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa mandi untuk sholat Jumat dan memakai pakaian yang terbaik, serta memakai wangi-wangian jika punya, kemudian dia datang ke masjid dan tidak melangkah pundak-pundak orang lain, lalu mengerjakan sholat sunnah semampunya, dan diam ketika imam telah naik mimbar hingga selesai mengerjakan sholat Jumat, maka semua itu menjadi kafarat bagi dosa antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian untuk sholat Jumat. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang bunyinya, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Wa siwakun wa yamassu minat tib ma qadara alaih." Yang artinya, mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Juga bersiwak dan memakai wewangian semampunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, memakai minyak rambut sebelum berangkat sholat Jumat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, apabila seorang mandi pada hari Jumat dan menyucikan diri semampunya, lalu memakai minyak rambut dan wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan tidak sampai memisahkan dua orang yang duduk bersebelahan di dalam masjid, lalu dia sholat sunnah semampunya dan diam untuk mendengarkan khutbah, niscaya dosanya antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, yakni banyak membaca sholawat kepada Rasulullah pada hari Jumat. Pada hari Jumat, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, baik pada siang maupun malam. Rasulullah bersabda, "Fa'aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya." Yang artinya, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya selawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah juga bersabda, perbanyaklah selawat kepadaku pada siang dan malam hari Jumat. Barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang keenam, bersegera menuju ke tempat pelaksanaan sholat. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Manik tasala yaumal jumu'ati ghusal janabati thumma raha fa ka'annama
qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalisati faka'annama qarraba kabasan akron wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan wa fa idza kharajal imamu khadaratul malaikatu yastami'una dzikr, yang artinya barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub lalu pergi ke masjid pada saat yang pertama, seakan dia bersedekah seekor unta. Barang siapa berangkat pada saat yang kedua, seakan dia bersedekah seekor sapi. Barang siapa berangkat pada saat yang ketiga, seakan dia bersedekah seekor domba bertanduk. Barang siapa berangkat pada saat yang keempat, seakan dia bersedekah seekor ayam. Barang siapa berangkat pada saat yang kelima, seakan dia bersedekah sebutir telur. Jika imam telah naik mimbar, maka para malaikat pun bergegas untuk mendengarkan zikir, yaitu khutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketujuh, berjalan kaki untuk sholat Jumat. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi yang berbunyi, "Man qasala yaumal jum'ati waqtasal, thumma bakkara wabtakar wa masa wa lam yarkab. Wa dana minal imami fastama'a wa lam yalghu. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanah, ajru siyamiha wa qiyamiha." Yang artinya, barang siapa berkeramas dan mandi untuk sholat Jumat, lalu bersegera berangkat dan bergegas ke masjid dengan berjalan kaki tanpa menaiki kendaraan, lantas mengambil tempat di dekat imam dan mendengarkannya, serta tidak berbuat sia-sia, maka tiap langkahnya akan dibalas dengan pahala puasa dan qiyamul lail selama 1 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Yang kedelapan, tidak melangkahi pundak orang lain. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang telah diterangkan. Yang kesembilan, tidak memisahkan tempat duduk dua orang yang terlebih dahulu masuk ke masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Manik tasala yaumal jumu'ah wa tatahharu bimastata'a min dur, thumma dahana au masa min tib, thumma raha falam yufarriq baina snaini, fa shalla ma kutiba lahu, thumma idza kharajal imamu ansat, ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra." Yang artinya, barang siapa mandi Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau wewangian, kemudian pergi ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang yang duduk bersebelahan, setelah itu mengerjakan sholat sunnah semampunya, hingga apabila khatib telah naik mimbar, dia pun diam untuk mendengarkan. Niscaya dosanya antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ke-10, tidak langsung duduk hingga mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat meskipun imam tengah berkhutbah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukumul imamu yahtubu au qad kharaja falyusalli raka'atain." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat ketika imam tengah berkhutbah, maka hendaklah dia tetap mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dengan ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-11, memperbanyak doa pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis
riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwaffiquha abdul muslim qaimun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahullahu iyyahu. Yang artinya, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang apabila seorang muslim berdoa memohon kebaikan kepada Allah pada waktu tersebut, niscaya dia akan mengabulkan doanya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-12, mendengarkan khutbah. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, barang siapa berbicara ketika imam tengah berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sedangkan orang yang berkata kepada sesama jamaah, dengarkanlah khutbah, maka tidak ada sholat Jumat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ke-13, menghadapkan wajah ke arah imam yang sedang berkhutbah Jumat. Yang demikian itu didasarkan pada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dia bercerita, jika Rasulullah sudah berdiri tegak di atas mimbar, kami pun menghadapkan wajah kami ke arah beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Demikianlah pembelajaran fikih ibadah bab kelima tentang adab-adab hari Jumat. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan sebagai modal kita untuk beragama dengan benar dan menjalankan sunnah dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullakum. Marilah pelajaran ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.